Om Swastiastu, kembali dan bertemu lagi di Homemade. Kali ini kita kembali membuat kue tradisional. Cerita kali ini sedikit berbeda dengan kue tradisional yang lain. Dikarenakan kue tradisional kali ini saya buat lebih ke kering bukan basah seperti kue tradisional Pati Boden maupun kue tradisional yang basah lainnya. Kita langsung ke penjelasan tahap awal. Untuk bahan yang saya akan campur: tepung terigu 300 gram, susu bubuk 30 gram, gula halus 85 gram, garam 1,5 sendok teh. Kita aduk terlebih dulu bahan pertama yang sudah kita campur menjadi satu. Dan setelah tercampur kita masukkan bahan berikutnya seperti vanilla essence setengah sendok teh, 1 butir telur, dan 35 gram mentega. Proses yang sama dilakukan, kita aduk bahan yang dimasukkan sampai tidak ada yang terpisah antara tepung dan mentega. Setelah bahan tersebut menyatu dengan baik, kita bisa masukkan santan secara bertahap. Fungsi dari santan yang saya masukkan secara bertahap agar bisa mengukur terbentuknya adonan kue kuping gajah, agar tidak terlalu lembek maupun lengket. Dari saran pribadi tidak mesti memakai santan, karena ini kalau ada saja bahannya bisa kita pakai. Namun dalam video saya menggunakan santan agar membantu rasa dari adonan menjadi lebih gurih. Namun kalau ingin memakai air biasa juga boleh, atau pakai susu juga sangat boleh. Hasil dari kue kuping gajah lebih lembut dari segi rasa. Untuk santan sendiri saya menggunakan 80 ml dari 300 gram tepung. Sebelumnya resep ini sudah saya revisi agar tidak lagi menambahkan bahan setelah adonan kue kuping gajah jadi. Karena dari apa cerita yang saya bagikan di dalam video, sebelumnya sempat menambahkan bahan seperti tepung agar adonan tidak terlalu lembek. Namun saya tidak record ke dalam video. Resep ini saya buat dari percobaan dan rangkuman referensi yang lain. Dan saya putuskan di akhir video untuk merubah kembali resep yang sebelumnya saya buat menjadi lebih baik. Kita kembali dalam prosesnya. Setelah semua bahan pertama sudah tercampur, kita aduk sampai menyatu dan menjadi sebuah adonan. Lalu kita bagi menjadi dua bagian. Satu adonan saya biarkan berwarna natural tanpa campuran warna tambahan. Sedangkan adonan kedua yang saya sudah bagi, saya beri taburan tepung coklat atau coklat bubuk. Kita aduk kembali agar bubuk coklat menyatu dengan bagus. Jika serasa kurang sedikit basah untuk merekatkan, kita bisa tambahkan santan yang tersisa ke dalam adonan coklat. Lalu kita bentuk kembali agar menyatu. Setelah itu, kedua adonan kita tutup agar hasil dari cetakan yang kita akan lakukan di tahap berikutnya tidak membuat adonan kering. Caranya, kita siapkan plastik atau alat yang tidak lengket untuk menyetak adonan kue kuping gajah. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik, kita pipihkan secara merata menggunakan rolling pin. Pastikan tipis dari adonan sama, tidak ada yang bergelombang agar nanti ketika masuk ke tahap menggoreng, matang dari kue kuping gajah merata. Hal yang sama dilakukan dengan adonan kedua, kita ambil secukupnya lalu kita pipihkan menggunakan rolling pin sampai pipih merata. Jika ada adonan yang lebih keluar, disarankan disatukan atau dibawa ke adonan yang belum dibentuk agar bahan dari kue kuping gajah tidak ada yang terbuang. Setelah kedua warna adonan sudah dipipihkan, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu menggulung adonan kue kuping gajah. Caranya, kita buka lapisan plastik yang menempel di masing-masing satu sisi adonan, lalu posisi menempelnya antara warna adonan satu dengan warna adonan satunya lagi. Pastikan pas agar tidak ada yang dipotong dari adonan yang mau kita gulung. Setelah ditempel, kita rekatkan dengan menggunakan rolling pin. Setelah proses tersebut, kita bisa gulung dengan hati-hati. Setelah terbentuk, kita wrap dan kita simpan dalam lemari es. Proses menyimpan dalam lemari es saya tidak targetkan berapa menit maupun jam, karena lemari es yang masing-masing kita punya berbeda, bukan masalah brand atau nama lemari pendinginnya, tapi masalah penyimpanan barang di dalamnya. Apalagi kadang ada yang jadi satu dengan lemari pendingin. Tentunya banyak item yang ditaruh di dalam, suhu dingin yang dihasilkan kadang kurang maksimal, namun di sini saya sarankan simpan adonan sampai beku. Setelah adonan beku, kita iris cepat dan tentu tipis, lalu digoreng dengan panas sedang agar matang merata. Dan barusan dengarkan suaranya? Renyuh! Mungkin sekian cerita kali ini, maaf jika masih ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Semangat bertemu di episode selanjutnya. Ciao!